Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 74. Kenapa Mas Arga? Lola berada di bandara. Agar dirinya tidak menjadi perhatian pengunjung yang ada di bandara tersebut, Lola memakai kacamata hitam dan juga topi. Meskipun ada dua orang pengawal pribadinya yang sudah siap untuk melindunginya, namun Lola tetap tidak ingin bila ada yang mengejar-ngejarnya, karena itu akan membuat dirinya sangat gerah dan pastinya akan membuang banyak waktunya. Lola membawa barang yang sangat banyak. Dirinya begitu sangat kesal melihat suaminya yang sampai saat ini tidak bisa dihubunginya. Padahal aku maunya Mas Arga jemput aku, tapi sampai sekarang dia masih nggak bisa aku hubungi. Lola begitu sangat kesal dan juga marah karena tidak bisa memberitahu suaminya tentang kepulangannya ke Indonesia. Beberapa minggu tidak berjumpa dengan suaminya, harusnya kepulangannya ke Indonesia menjadi momen yang paling romantis antara dirinya dengan suaminya. Lola berangan-angan suaminya datang menjemputnya di bandara dan memeluknya ketika berjumpa. Ternyata semuanya hanya mimpi belaka. Jangankan untuk melakukan adegan romantis seperti itu, bahkan dirinya tidak bisa menghubungi nomor ponsel suaminya. "Ini barang-barang kamu, biar aku saja yang bantu bawakan," ucap seorang pria yang menawarkan jasa. Dengan cepat Lola menggelengkan kepalanya. "Tidak usah, aku akan dibantu oleh asistenku dan pengawal pribadiku," jawab Lola. Lola tahu bahwa dirinya sedang diawasi oleh suruhan suaminya. Ia tidak ingin melakukan kesalahan sedikit pun. "Yakin tidak ingin aku bantu?" tanya pria yang bernama Delon tersebut. "Iya tidak," jawab Lola. "Apa suamimu datang menjemput?" tanya Delon. "Ini masih jam kantor, dia masih sangat sibuk di kantornya," jawab Lola. "Apakah dia begitu sangat sibuk sehingga tidak merindukan istrinya yang sudah beberapa minggu tidak ada di sisinya? Bukankah dirimu masih berstatus pengantin baru?" tanya Delon yang mengerutkan keningnya. "Aku tidak suka ada orang yang ingin mencampuri masalah pribadiku. Kamu jangan mencari masalah," Lola berkata dengan sangat marah. Lola berbicara dengan mengecilkan suaranya agar tidak ada yang mendengar apa yang diucapkannya. Delon tertawa ketika mendengar jawaban Lola. "Aku tidak mengerti mengapa kau ingin menikah dengannya. Di usia pernikahanmu yang masih seumur jagung, terlihat sudah sangat menyedihkan," ucap pria tersebut. "Aku tidak meminta dirimu untuk memberi penilaian. Aku juga tidak ingin kau mendekatiku di sini," Lola menatap marah. "Apa kamu begitu sangat takut dengannya? Tapi percayalah, aku akan setia menunggumu. Tidak dapat gadis bekas pun boleh. Aku yakin sekarang suamimu sudah tidak menginginkan dirimu lagi. Lihatlah, dia sangat acuh kepadamu. Apa mungkin dia memang sudah memiliki wanita lain?" ucapnya sedikit mengedipkan matanya. Lola begitu sangat kesal. Dirinya memandang ke arah kiri dan kanan untuk memastikan bahwa di sini sedang tidak ada orang suruhan suaminya. "Suamiku begitu sangat mencintaiku. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku, terkecuali aku yang meninggalkannya. Aku tidak bisa melayanimu berbicara," ucapnya. Delon tersenyum dan mengangkat bahunya. "Baguslah kalau kamu yakin," jawabnya yang kemudian pergi berlalu meninggalkan Lola. Delon tahu bahwa suami Lola orang yang sangat kaya, yang bisa melakukan apa saja. Dirinya tidak ingin mencari masalah dengan pria penuh kuasa tersebut. "Aku tidak mungkin langsung datang ke kantor Mas Arga. Aku akan pulang dulu ke rumah mengantar barang-barangku," Lola berkata dalam hatinya ketika dirinya sudah berada di dalam mobil. "Apa benar Mas Arga suka aku bekerja? Tapi tidak seperti ini juga caranya," Lola berkata di dalam hatinya. "Bila Mas Arga marah kepadaku, sudah pasti dia tidak akan berikan aku uang yang banyak untuk berbelanja di sana." Lola mengambil kesimpulan dan terus menduga apa yang terjadi.
Mobil yang dikemudikan oleh supir pribadinya masuk ke pekarangan rumahnya. Lola keluar dari dalam mobil. Dirinya memandang ke arah kiri dan juga kanan menatap rumah mewah milik suaminya. Dengan gaya angkuhnya, ia sedikit mengangkat dagunya ke atas. Wanita itu berjalan melenggang-lenggok seperti sedang berjalan di catwalk. Lola masuk ke dalam rumah mewah tersebut. "Selamat datang Nyonya muda," ucap pelayan yang menyambutnya. Lola menganggukkan kepalanya. "Apa saja yang terjadi di rumah ini selama aku tidak ada?" tanyanya. "Tidak ada yang terjadi apa-apa Nyonya," jawab pelayan tersebut. "Jam berapa Tuan Arga pulang?" tanya Lola. "Maaf Nyonya, Tuan Arga tidak pulang," ucap pelayan itu memberitahu. "Apa dia keluar kota?" tanya Lola. "Maaf Nyonya, saya tidak tahu. Namun, selama lebih dari 2 minggu ini, Tuan Arga tidak pulang ke rumah," jawab pelayan itu. "Apa maksudmu?" tanya Lola yang seakan tidak percaya. "Maaf, saya tidak mengerti apa-apa. Jadi sebaiknya Nyonya tanya langsung dengan Tuan Arga," ucap pelayan yang tidak ingin salah berbicara. "Ada apa ini?" Lola mengerutkan keningnya. Dirinya tidak mengerti mengapa suaminya tidak pernah pulang ke rumah. "Apa Mas Arga tidur di rumah Mama selama aku tidak ada?" Lola mencoba untuk mencari jawaban. Namun dirinya seakan tidak yakin dengan apa yang dipikirkannya, mengingat dirinya tidak pernah menghubungi mama mertuanya dan menanyakan tentang keberadaan suaminya. Pada saat itu, mama mertuanya mengatakan tidak mengetahui keberadaan suaminya. "Tidak mungkin Mas Arga berada di rumah Mama. Bukankah Mama mengatakan tidak tahu?" Lola merasa pusing ketika memikirkan hal ini. Dirinya mengingat apa yang dikatakan oleh Delon tadi kepadanya. "Aku yakin Mama tidak jujur kepadaku. Aku akan ke rumah Mama secepatnya," ucapnya. Lola tidak beristirahat sama sekali. Setelah para pelayan menurunkan barang-barangnya, Lola bergegas untuk pergi ke rumah mama mertuanya. Nadira begitu sangat bingung apa yang harus dilakukannya di dalam kamar seperti ini. Suaminya begitu sangat membatasi apa yang harus dilakukannya. Suaminya selalu mengatakan kepadanya agar dirinya harus memperbanyak istirahat. "Dira sudah bosan nonton," ucap Nadira yang memandang film yang sedang berlangsung di layar datar tersebut. "Dira sangat rindu Bang Arga. Kenapa Dira seperti ini? Padahal belum lama dia pergi. Tapi kenapa rasanya sudah sangat rindu? Andainya saja bila Dira boleh melakukan pekerjaan, mungkin rasa rindunya tidak seperti ini," Nadira berkata sendiri. Nadira mengusap perutnya ketika merasakan bayinya yang bergerak. Ternyata tidak hanya Momi yang rindu Dedi, anak Momi juga. Nadira tersenyum dengan terus mengusap perutnya. "Baiklah, kita akan telepon Dedi sekarang. Rindu ya pengen dengar suara Dedi," ucapnya yang sudah mulai terbiasa lidahnya memanggil dirinya untuk dirinya dan memanggil Dedi untuk suaminya. Nadira mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel milik suaminya. Dengan cepat, suaminya mengangkat sambungan video call yang dilakukannya. "Halo, Abi, Assalamualaikum," Nadira menyapa suaminya. "Waalaikumsalam, lagi apa?" tanya Arga. "Dira sedang tidak lagi ngapa-ngapain, Bi, cuma nonton," jawab Nadira. "Apa sekarang lagi rindu?" tanya Arga. Nadira malu untuk mengakui bahwa dirinya merindui suaminya. "Anak sekarang suka gerak-gerak kalau enggak dengerin suara Habi," Nadira beralasan. "Benarkah?" Arga membesarkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Dirinya begitu sangat senang ketika mengetahui hal tersebut. "Iya Bi, anak baru bergerak kalau sudah dengerin suara Habi. Ini sekarang anak masih gerak-gerak Bi. Geraknya juga sudah terasa kuat," jawab Nadira. "Oh, ternyata anak sayang Dedi sudah sangat pintar sekarang." Pria itu tersenyum memandang wajah istrinya. "Iya Bi, apa Habi sibuk?" tanya Nadira. "10 menit lagi akan ada jumpa dengan klien," jawab Arga. "Apa itu artinya Habi bisa ngobrol sama Dira?" tanya Nadira. Arga tersenyum dan mengangkat alisnya.
Habi nanti makan siangnya jangan terlambat ya, ucap Nadira. Iya, adik juga makannya jangan terlambat, ucap Arga. Iya Bi, Dira sudah makan barusan. Nadira tersenyum. Apa anak masih gerak? Tanya Arga. Anak sudah berhenti geraknya karena sudah dengar suara Habi seperti ini, jawab Nadira. Sejak kapan anak berperilaku seperti ini? Tanya Arga. Sudah 3 hari ini Bi, jawab Nadira. Kenapa kau tidak pernah cerita kalau anak suka gerak kalau enggak dengar suara Habi? Dira takut nanti Habi bakalan terganggu kerjanya. Bila dia bergerak ingin dengar suara Habi, langsung saja telepon Habi. Habi akan langsung angkat teleponnya. Iya Bi. Apa tadi minum susunya? Tanya Arga. Dira nanti minum susunya sore saja kalau Habi sudah pulang, jawab Nadira yang tersenyum. Ya sudah kalau seperti itu. Sudah ngantuk ya sekarang? Tanya Arga ketika istrinya menguap. Iya Bi, Dira ngantuk kalau sudah selesai makan, jawab Nadira. Ya sudah tidur ya. Ini sebentar lagi Habi akan bertemu dengan klien. Arga tersenyum. Ya Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciumnya mana? Pinta Arga. Nadira tersenyum dan memajukan bibirnya. Nadira mencium suaminya lewat udara. Sudah dulu ya Bi, Dira matikan. Ya istirahat ya, ucap Arga yang kemudian memutuskan sambungan telepon. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.